Assalamualaikum Bu Usna. Waalaikumsalam, Bu Nur Hayati. Apa kabarnya hari ini Bu Usna? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga Bu Nur Hayati juga dalam keadaan baik ya Bu. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong ada apa nih Bu Usna menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan atau dicurahkan gitu Bu? Iya Ibu Nur, ada sesuatu yang ingin sekali saya ceritakan tentang peserta didik saya yang ada di sekolah, di mana dia sekarang ini sedang ditugaskan untuk PKL Dinas Pemerintahan selama 3 bulan ke depan. Dan mungkin nanti ada solusi yang saya dapatkan dari Ibu Nur Hayati. Oh gitu ya Bu. Silakan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Jadi begini Bu, ada satu peserta didik saya yang sekarang ini lagi PKL atau praktek di Dinas Pemerintahan selama 3 bulan. Nah, Mhm. anak didik saya ini kebetulan jurusan teknik komputer jaringan. Jadi dia mengeluh kepada saya Bu, karena penempatan PKL-nya tidak sesuai dengan keinginannya dan Hmm. tidak sesuai juga dengan jurusan yang ada di sekolah. Jadi saya selaku pembimbing merasa kasihan melihatnya, karena penempatan ini bukanlah saya yang menentukan, tetapi semuanya ditentukan oleh pihak sekolah atau humas. Oh ya, ya Bu ya. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang peserta didik Ibu yang mana dia ditempatkan praktek di tempat yang tidak sesuai dengan jurusannya. Gitu ya, Bu? Iya, iya benar sekali Ibu Nur. Jadi Bu, dari percakapan ini yang kita lakukan pada hari ini, apa yang Bu Husna harapkan dari perbincangan kita? Ini Bu, jadi saya sangat berharap dari percakapan kita pada sore hari ini saya mendapatkan solusi nanti bagaimana caranya agar peserta didik saya ini bisa dipindahkan prakteknya di tempat yang sesuai dengan jurusannya. Contohnya, bisa ditempatkan di kantor Hmm. PLN untuk prakteknya selama 3 bulan ke depan. Jadi harapannya Bu Husna, anak Bu Husna ini ya, atau anak tersebut dapat melaksanakan PKL di tempat yang sesuai dengan jurusannya. Gitu ya, Bu? Iya Ibu, jadi agar pengalaman yang dia dapatkan selama praktek ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi dirinya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Usna itu seperti apa? Oh iya Bu, Menurut jadi siswa ini adalah siswa di kelas 3 TKJ ya Bu ya. Jadi indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama, dia ini adalah anak yang baik dan berprestasi di sekolah. Kemudian dia saling menghargai, saling menolong dan mempunyai rasa empati yang tinggi kepada teman-temannya di dalam kelas. Jadi saya merasa sayang gitu jika anak ini tidak ditempatkan PKL di tempat yang sesuai gitu Bu. Oh, baik. Jadi dari paparan Ibu, indikator terbaik yang Ibu katakan, itu yang pertama siswa tersebut adalah anak yang baik dan berprestasi ya di sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu Husna, apa sih yang bisa Ibu Husna lakukan supaya peserta didik ini dapat pindah ke praktek yang yang sesuai ya dengan jurusannya? Yang pertama yang akan saya lakukan ini adalah saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Kemudian saya juga akan menanyakan secara langsung dan meyakinkan dia bahwa semuanya itu butuh proses untuk dapat pindah ke tempat praktek yang sesuai dengan jurusannya. Di mana saya selaku pembimbing praktek ini harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak humas sekolah, kemudian dengan orang tua siswa itu sendiri, kemudian dengan pihak dinas tempat dia praktek sekarang. Karena tidak mudah juga untuk mendapatkan praktek bagi siswa di jurusan teknik komputer jaringan. Begitu Ibu. Baik Bu Husna, luar biasa langkah yang akan Ibu Husna ambil kalau bisa saya simpulkan ya. Berarti Bu Husna tadi mengatakan yang pertama langkah yang akan Ibu Husna lakukan, Ibu akan melakukan pendekatan secara personal ya terlebih dahulu. Setelah itu terhadap siswa tersebut maksudnya ya. Kemudian menanyakan secara langsung dan meyakinkan dia bahwa semuanya butuh waktu dan proses untuk dapat pindah ke tempat praktek yang sesuai
dengan jurusannya. Di mana di sini Bu Husna selaku pembimbing praktek harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak humas sekolah, dengan orang tua siswa itu sendiri, dan dengan pihak di tempat ia praktek. Begitu, Bu? Iya, benar sekali Ibu Nur. Jadi dengan demikian peserta didik juga lebih merasa nyaman dan senang bila ia selama 3 bulan ke depan ditempatkan PKL di tempat yang sesuai, karena akan banyak pengalaman yang akan dia dapatkan. Begitu Ibu. Oh iya Ibu, benar sekali ya. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut, akan membuat peserta didik dapat merasakan banyak pengalaman selama menjalankan praktek. Gitu Bu ya. Iya, jadi dari 3 langkah tersebut, saya juga akan segera melakukan koordinasi Bu, dan komunikasi secara personal, baik dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak humas sekolah. Oh ya. Oh jadi Ibu akan melakukan pendekatan dan koordinasi terlebih dahulu ya Bu? Iya benar Ibu Nur. Oke, jadi sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi kan Ibu akan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan komunikasi yang baik melalui pihak-pihak yang terkait, yaitu humas sekolah dan orang tua siswa ya Bu? Iya tentu Bu Nur. Jadi saya akan segera mungkin melaksanakannya dengan harapan di mana siswa tersebut dapat pindah PKL di kantor yang sesuai. Baik Bu Husna, luar biasa semangatnya, berarti besok langsung Ibu laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Husna ambil tadi bisa segera diproses. Terima kasih sebelumnya Ibu Nur. Ya pada sore ini saya mendapatkan solusi sebagaimana yang saya harapkan. Terima kasih untuk obrolannya pada sore hari ini, sangat bermanfaat bagi saya. Iya Bu, luar biasa ya. Terima kasih juga atas langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu terhadap siswa tersebut, menanyakan secara langsung dan meyakinkan dia bahwa semuanya butuh proses dan waktu untuk dapat pindah dari tempat ke tempat praktek yang sesuai ya dengan jurusannya. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Untuk selanjutnya kita nantinya bisa berbincang kembali mungkin untuk melihat bagaimana perkembangan dari siswa Bu Husna tersebut. Apakah ia dapat pindah segera ke kantor yang diharapkannya. Iya Ibu Nur, terima kasih kembali atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Husna ya. Kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Saya lagi terima kasih juga sudah sharing sama saya. Sampai jumpa kembali Bu Husna untuk perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nur. Untuk sesi berikutnya kita akan melakukan proses refleksi. Itu yang dilakukan oleh Bu Husna sebagai coachee terhadap saya sebagai coachnya. Silakan Bu Husna. Baik Ibu Nur, terima kasih. Jadi refleksi diri, penilaian dari saya sebagai coachnya kepada Ibu Nur sebagai coachnya, di mana di sini di pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi di sini dari praktek tadi, dari coaching yang sudah kita lakukan, itu Ibu sudah menjadi pendengar yang sangat baik, di mana berbagai pertanyaan pada coachnya yang ditanyakan juga mulai dari permasalahan dalam pembelajaran, kemudian apa yang ingin dicapai, langkah apa yang bisa dilakukan, kemudian bagaimana supaya hal itu berhasil, dan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini itu disampaikan dengan sangat baik, kemudian dalam menyimpulkan solusi dari permasalahan tadi juga sangat baik. Nah, kemudian apakah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin menurut saya itu harus sedikit menghilangkan kecanggungan yang mungkin terjadi pada saat proses coaching itu terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau kehadiran penuh. Di sini menurut saya, coach hadir dengan sangat baik, kemudian fokus, kemudian konsentrasi,
mengkomunikasikan gagasan dan idenya dengan sangat baik, sehingga proses coaching pada sore hari ini berjalan dengan sangat baik, di mana di sini saya sebagai coachee-nya dan Ibu sebagai coach-nya mendengarkan segala permasalahan yang saya curhatkan dengan sangat baik. Dan di sini Ibu sebagai coach juga terlihat tenang dalam mengambil sebuah gagasan atau ide, sehingga dapat menggali ide-ide yang baru serta bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta pertanyaan yang diajukan kepada saya sebagai coachee-nya juga terlihat jelas sesuai dengan yang saya harapkan, dan ini semua sesuai dengan alur tirta yang diberikan kepada coachee. Begitu Ibu. Nah, baik Bu Husna, terima kasih. Jadi di sini mungkin saya akan berikan sedikit umpan balik ya kepada Bu Husna sebagai coachee hari ini. Di sini saya melihat Bu Husna sebagai coachee itu sudah sangat baik ya, sudah sangat kooperatif, artinya sudah melakukan coaching ataupun menyelesaikan suatu masalah dengan sendirinya dari arahan coach tadi, yaitu sudah menjalankan alur tirta dengan baik. Jadi sangat luar biasa di sini Bu Husna bisa berkonsentrasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang diutarakan tadi dengan menggunakan alur tirta tadi, itu sangat luar biasa. Jadi mungkin tidak semua kita bisa melakukan seperti yang Bu Husna lakukan. Pokoknya good job Bu Husna. Itu aja mungkin dari saya refleksinya. Terima kasih Ibu. Oke. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dimatikan.